Ini berarti ini berarti ini berarti berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat seluruh siswa baru SMA Negeri 1 Tempel, di mana hari ini adalah PLS pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Yang hari ini jadwalnya adalah yang pertama adalah pengenalan profil dari tata usaha atau tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan di SMA Negeri 1 Tempel. Mana hari ini adalah PLS serta pengenalan lingkungan sekolah. Ada dari bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tempel. Dan yang terakhir adalah OSIS di SMA Negeri 1 Tempel. Dari tata usaha atau tenaga kependidikan di SMA Negeri 1. Sebelum memulai PLS pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Perpustakaan Negeri 1 Tempel hari ini adalah PLS serta pengenalan lingkungan sekolah. Ada dari bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tempel. Dan yang terakhir adalah selesai di SMA Negeri 1 Tempel. Untuk selanjutnya adalah profil dari tata usaha yang akan disampaikan oleh Ibu Rinining Pujiastuti. Beliau adalah koordinator dari Sub Tata Usaha di SMA Negeri 1 Tempel. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat Buning untuk menyampaikan profil serta tugas dari staf tata usaha di SMA Negeri 1 Tempel. Untuk selanjutnya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk semua peserta didik yang saat ini sedang mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Tempel dengan berada di rumah. Saya akan menyampaikan tentang profil ketatausahaan yang ada di untuk SMA 1 Tempel diberikan kepada saya. Tata usaha yang ada di sekolah itu banyak sekali manfaatnya, sedang mengikuti apalagi yang berhubungan dengan peserta didik Tempel dengan banyak tugas-tugas yang dilaksanakan oleh akan menyampaikan tentang pegawai-pegawai yang ada di staf tata usaha. Untuk saat ini akan kami sampaikan satu Tempel diberikan kepada saya tata usaha yang ada di pegawai yang ada di SMA Negeri 1 Tempel. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi, yaitu tugas-tugas yang dilaksanakan saya
Nama Rini Puji Astuti, tugas saya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Tugas yang saya ampu sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu membagi tugas kepada staf-staf, yaitu saya memberikan penilaian, memberikan petunjuk apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita musyawarahkan, memfasilitasi tugas ketata-usahaan di sekolah. Yang perlu saya sampaikan itu beberapa tugas yang saya lakukan. Yang kedua, memberikan petunjuk apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang yaitu kita musyawarahkan, memfasilitasi tugas ketata-usahaan di sekolah. Yang perlu saya sampaikan itu beberapa tugas yang saya lakukan. Yang untuk yang kedua yaitu personil yang ada di ketatausahaan di SMA 1 Tempel, Bapak Yohanes Suyanto. Bapak Yohanes Suyanto ini tugasnya sebagai pengadministrasi kesiswaan. Nah, Pak Suyanto ini nanti yang banyak berhubungan dengan peserta didik yang ada di SMA 1 Tempel. Misalnya, apabila peserta didik ingin yang kedua yaitu membuat belangko yang ada izin siswa ketatausahaan, maka peserta didik berhubungan dengan Bapak Yohanes Suyanto. Misalnya peserta didik sudah lulus dari SMA Negeri 1 Tempel, nanti akan melegalisir ijazah atau belangko yang lain, maka peserta didik juga akan berhubungan dengan Bapak Yohanes Suyanto, maaf. Untuk yang selanjutnya Bapak Rupianto. Bapak Rupianto ini tugasnya sebagai pengelola pengadministrasi kepegawaian. Selain sebagai pengadministrasi kepegawaian, Bapak Rupianto juga bertugas sebagai penerima uang berhubungan dengan komite sekolah. Nah, apabila nanti peserta didik ingin membayar uang komite, berarti peserta didik akan berhubungan dengan Bapak Rupianto. Tugasnya sebagai itu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian peserta didik. Yang selanjutnya yaitu Ibu Budi Nuraini. Beliau di sini sebagai pengelola barang milik daerah komite sekolah. Tugas beliau peserta didik ingin yaitu uang komite, berarti mengumpulkan dan menyusun kebutuhan barang yang ada di SMA 1 Tempel, menyimpan barang yang diterima dari tim belanja, lalu membuat surat permintaan apabila mau belanja, melakukan pengecekan barang-barang milik SMA 1 Tempel. Personil selanjutnya yang ada di SMA 1 Tempel yaitu Ibu Nurul Haniswara. Ini sebagai pengadministrasi kepegawaian. Beliau ini bertugas mengelola kepegawaian yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru karyawan. Petugas selanjutnya yaitu Bapak Suratno, tugasnya sebagai pengadministrasi persuratan. Nah, apabila nanti peserta didik ingin minta nomor surat, itu bisa berhubungan dengan Bapak Nurul Haniswara. Ini sebagai pengadministrasi selanjutnya yaitu Bapak Wiwianto AMT. Nah, beliau ini sebagai admin sekolah. Nah, nanti kalau urusan Dapodik peserta didik itu hubungannya dengan Bapak Wiwianto. Administrasi persuratan. Nah, apabila selanjutnya yaitu Bapak Trianto. Ini tugasnya sebagai teknisi sarana prasarana. Nah, beliau ini yang
mempersiapkan semua keperluan, misalnya ada barang-barang yang perlu diperbaiki. Jadi beliau ini yang menginventarisir barang-barang yang akan diperbaiki untuk dilaporkan kepada sekolah. Setelah itu sekolah membuat surat untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Yang selanjutnya yaitu Ibu Sriyati AMD, beliau ini sebagai petugas perpustakaan. Apabila peserta didik ingin semua keperluan meminjam buku atau dan lain-lain yang ada hubungannya dengan perpustakaan, kepada beliaulah peserta didik berhubungan. Yang selanjutnya yaitu Bapak Suroso. Nah, ini nanti peserta didik ini harus pasti setiap hari akan bertemu dengan beliau. Misalnya peserta didik nanti terlambat dengan beliau, dengan hubungan yang ada hubungannya dengan kedisiplinan di sekolah. Surat untuk mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita setelah peserta didik sudah bisa masuk ke sekolah secara rutin, kita bisa berhubungan secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat pagi berhubungan. Yang selanjutnya yaitu Bapak Suroso. Nah, ini nanti peserta didik ini harus pasti setiap hari akan bertemu dengan beliau. Misalnya peserta didik nanti terlambat dengan beliau, dengan hubungan yang ada hubungannya dengan kedisiplinan di sekolah. Surat untuk mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita setelah peserta didik sudah bisa masuk ya, terima kasih kepada sekolah secara rutin, kita bisa berhubungan yang telah memaparkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf. Tata usaha di bagian apa saja dan dapat di garis bawahi atau disimpulkan besok buat anak-anakku semuanya, peserta didik siswa SMA Negeri 1 Tempel yang baru akan banyak berhubungan dengan Bapak Suyanto sebagai pengadministrasian kesiswaan. Kemudian ada juga nanti Bapak Rupi untuk menerima SPP atau uang pembayaran, nanti akan sering bertemu dengan kalian, dan masih banyak staf TU yang lainnya yang istilahnya nanti tata usaha. Hampir setiap hari ketemu dengan kalian, dengan teman-teman semua, dengan anak-anakku semua. Garis bawahi atau disimpulkan untuk selanjutnya anak-anakku semua. Materi hari ini adalah perpustakaan, akan banyak berhubungan, di mana perpustakaan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu DRA Siswantini, yang mana beliau adalah kepala dari perpustakaan di SMA Negeri 1 Tempel. Beliau juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi selain besok kalian bisa ketemu dengan Ibu Siswantini di yang lainnya, yang perpustakaan, bisa bertemu juga saat mengajar bahasa Indonesia di jam-jam pelajaran kalian. Garis bawahi atau disimpulkan. Perlu saya bacakan lagi bahwasanya untuk kelas sudah kami bagi. Nanti dimohon setelah PLS selesai ada grup per kelas, di mana untuk wali kelas, saya bacakan ulang, untuk wali kelas 10 IPA 1 akan dipimpin atau dibimbing oleh Bapak Yanuar Ari Prasetyo, beliau adalah guru biologi. Kemudian untuk 10 IPA 2 itu adalah Ibu Brigita Wahyu Minarni, beliau adalah guru matematika. Kemudian yang ketiga adalah kelas 10 IPS 1, di mana nanti akan dibimbing oleh Ibu CH Jatininggi Pinarti, beliau adalah guru matematika juga. Terus yang terakhir 10 IPS 2 akan dibimbing oleh Ibu Sri Rahayu atau Bu Yayu. Beliau adalah guru pendidikan sejarah. Selamat bergabung buat teman-teman anak-anakku semuanya yang baru masuk. Kemudian selain yang belum bisa masuk ke Zoom, silakan untuk live streaming di
channel SMA Negeri 1 Tempel. Kelas 10 IPS 1. Untuk hari ke depan hampir sama seperti ini, jadi kita akan live streaming serta dari Zoom. Karena Bu Siswanti ini sudah siap, kita lanjut. Untuk materi yang kedua adalah perpustakaan, di mana akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan di SMA Negeri 1 Tempel. Kepada Ibu DRA Siswanti ini, selamat bergabung. Waktu dan tempat saya persilakan. Anakku semuanya yang baru masuk. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada peserta semua kelas 10 dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Tempel. Pada kesempatan pagi hari ini, kami yang diberikan amanah untuk mengurus perpustakaan SMA Negeri 1 Tempel akan memberikan sedikit gambaran kepada peserta didik semua. Terima kasih. Yang pertama diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kemarin sudah diperkenalkan dalam profil sekolah dan selamat bergabung juga personal SMA Negeri 1 karyawan di SMA Negeri 1 Tempel. Pada kesempatan pagi hari ini, pengelola perpustakaan kami yang pertama saya sendiri. Tadi sudah berkenalkan nama saya Siswanti. Nah, selain mengurusi perpustakaan, kami juga mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Yang pertama dan petugas perpustakaannya nanti Bu Sriati AMC. Jadi anak-anak kalau nanti mengunjungi perpus akan berkomunikasi dengan Mbak Sriati ini. Kemudian karyawan di SMA Negeri 1 selain struktur pengelola perpus, kami sampaikan juga tata tertib perpustakaan SMA Negeri 1 Tempel. Yang pertama tata tertib secara umum, jadi berlaku bagi semua pengunjung. Yang pertama bahwa semua pengunjung itu harus mengisi buku kunjungan. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa tas ataupun jaket, tas atau jaket di depan para petugas. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memindahkan tempat pengelola perpus. Berikutnya juga anak tidak boleh membawa makanan ataupun minuman selama berada di dalam perpustakaan dan wajib menjaga kebersihan, ketenangan semua pengunjung selama berada di perpustakaan. Nah, selain itu juga tidak boleh membuat coretan baik di buku, meja atau fasilitas perpustakaan lainnya. Nah, tidak boleh membuat coretan ini juga mungkin berlaku di semua lingkungan SMA Negeri 1 Tempel. Jadi anak-anak tidak boleh membuat coretan-coretan baik di meja tempat duduk, di meja, di kelas, maupun di gedung-gedung SMA Negeri 1 Tempel. Jadi khusus untuk tata tertib ini berlaku dan wajib di semua lingkungan SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian yang kedua adalah tata tertib secara khusus, yaitu berkaitan dengan peminjaman buku perpustakaan. Tidak boleh membuat coretan. Yang pertama mungkin berlaku bahwa majalah, clipping atau koran yang kalian pinjam di perpustakaan harus dikembalikan ke tempat semula. Jadi nanti majalah, clipping atau koran dan buku-buku itu sudah ada tempatnya masing-masing. Ini berlaku. Kemudian peminjaman dilayani setiap jam kerja. Jadi jam kerja di SMA Negeri 1 Tempel itu dimulai jam 7 sampai nanti jam 15.30. Jadi besok kalau peserta didik semua sudah masuk sekolah secara normal,
jam kerjanya adalah jam 7 sampai 15.30. Kecuali hari Jumat jam 7 sampai 14. Kemudian tata tertib jangka waktu peminjaman buku itu selama 1 bulan dan bisa diperpanjang lagi menjadi 2 minggu. Nah, peminjaman buku itu maksimal 2 buah. Walaupun nanti misalnya anak-anak belum selesai membacanya bisa dikembalikan dulu, nanti selang beberapa hari dipinjam lagi itu boleh. Jam kerjanya adalah itu antara lain tata tertib bagi peminjam. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak itu kemudian tata tertib mengembalikan bukunya lambat zaman buku itu ada sanksi, walaupun sanksinya juga tidak memberatkan. Tapi saya harapkan dengan sanksi ini anak-anak menjadi lebih tertib dalam mengembalikan. Misalnya anak-anak belum selesai membacanya bisa dikembalikan dulu. Diharapkan setelah Anda membaca buku yang dipinjam, Anda tertib untuk mengembalikan agar bisa bergantian dengan teman yang lain yang juga membutuhkan. Kalau misalnya anak-anak ini, kemudian sanksinya apa untuk pengembalian yang terlambat? Jadi anak-anak kalau mengembalikan buku terlambat itu akan didenda sebesar Rp100 per hari. Jadi misalnya sanksi ini anak-anak sudah disepakati pengembaliannya tanggal 10. Nah, Anda mengembalikannya tanggal 12, berarti ada terlambat Anda membaca buku yang dipinjam. Nah, sanksi yang kedua, seandainya Anda meminjam buku dan menghilangkan buku tersebut, maka Anda harus mengganti dengan buku yang terlambat dan anak-anak kalau serahkan kembali ke perpustakaan. Nah, itu antara lain sanksi yang diberikan pada anak-anak jika anak-anak nanti misalnya lambat mengembalikan ataupun merusakkan ataupun menghilangkan buku-buku yang dipinjam. Nah, saya rasa itu yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan perpustakaan. Nanti silahkan kalau Anda sudah masuk sekolah, rajin berkunjung ke perpustakaan, karena di sana sekarang banyak tambahan koleksi baik fiksi maupun non fiksi yang bisa memperkaya khasanah kebahasaan kalian, menambah nilai-nilai karakter baik itu dari segi mengembalikan ataupun merusakkan ataupun moral maupun dari karakter sosial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Anda gemar membaca, rajin mengunjungi perpustakaan sehingga perpustakaan kita semakin maju, semakin diminati oleh para siswa SMA Negeri 1 Tempel. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan kita juga segera bisa masuk sekolah seperti keadaan normal seperti biasanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat moral maupun dari karakter sosial. Oke, terima kasih kepada Ibu Siswantini yang telah memaparkan perpustakaan, di mana tadi sudah disampaikan untuk tata tertib perpustakaan secara umum maupun secara khusus, kemudian sanksi-sanksi yang akan dikasih jika pembalian buku nanti terlambat, terus ada yang hilang, nanti sudah disampaikan secara lebih jelas. Untuk kedepannya, silahkan kalian sering berkunjung di perpustakaan, karena di perpustakaan SMA Negeri 1 Tempel itu banyak sekali buku-buku yang fiksi ataupun non-fiksi, di mana untuk
istilahnya menambah ilmu kalian. Terima kasih yang istilahnya dibacakan lebih sering membaca, lebih sering literasinya lebih dibanyakin, karena semakin membaca semakin tinggi ilmu kalian, disampaikan semakin untuk berguna hidup kalian secara seperti itu maupun secara khusus. Untuk selanjutnya sanksi-sanksi materi yang akan disampaikan adalah bimbingan konseling, di mana pembalian buku bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tempel ini diketuai atau dikoordinatori oleh Ibu Sri Suharyati, Sarjana Pendidikan. Kemudian guru BK yang satunya lagi adalah Bapak Fauzi Kurniawan. Banyak sekali buku-buku yang fiksi atau di BK SMA Negeri 1 Tempel ini memiliki tempat yang nyaman, tempatnya luas dan lebih sering membaca, nyaman buat kalian curhat, nyaman buat kalian berkonsultasi karir, berkonsultasi kalian tentang semakin pelajaran, berkonsultasi, bahkan berkonsultasi tentang berhubungan teman dengan teman yang satu dan teman yang lain, bisa sekali. Dan saya berharap kalian jangan pernah takut untuk datang ke ruang BK. Di ruangan BK itu tidak ada siswa yang nakal, jadi siswanya baik-baik semua. Jangan anggapan kalian kalau masuk BK itu pasti ada masalah, jangan. Karena di BK sekarang gurunya baik-baik semua, nggak ada yang galak, tempatnya luas, gurunya nyaman semua, tempatnya nyaman semua, nyaman buat kalian. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan untuk masuk ke ruang BK dan hapus anggapan kalian bahwa masuk ke BK pasti ada masalah. Bahkan berkonsultasi dengan berhubungan teman dengan teman yang satu. Sebelum menunggu, bisa sekali di materi selanjutnya saya bacakan lagi untuk susunan hari ini. Acaranya yang pertama tadi adalah sudah profil dari tata usaha di SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian yang barusan adalah perpustakaan di SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian ini ada BK dari SMA Negeri 1 Tempel, dan nanti yang terakhir adalah dari OSIS di SMA Negeri 1 Tempel. Untuk OSIS nanti akan disampaikan oleh kakak kelas kalian. Ketua OSISnya yaitu Mbak Afifah Rama Pratita. Beliau adalah sekarang kelas 12 IPS 1, rumahnya di Minggir. Oke, karena sudah siap, acara selanjutnya adalah materi dari bimbingan dan konseling yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Suharyati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kemudian yang barusan adalah perpustakaan di SMA Negeri 1 Tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa peserta MELS, siswa baru SMA Negeri 1 Tempel yang berbahagia. Yang pertama saya ucapkan terlebih dahulu ucapan selamat kepada kalian semua sudah diterima di SMA Negeri 1 Tempel untuk bisa bersama-sama belajar di sana, walaupun saat ini kita belajarnya masih melalui pembelajaran jarak jauh yang belum bisa bertatap muka di kelas secara langsung. Perkenalkan, nama saya sudah disebut tadi oleh Bapak Fauzi bahwa nama saya adalah Sri Suharyati sebagai koordinator BK di SMA Negeri Siswa Baru SMA Negeri 1 Tempel. Pertanyaan pertama saya kepada kalian semua, apakah saya ucapkan kalian semua sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling? Kalian semua sudah diterima di SMP ada dua macam. Bersama-sama belajar. Ada beberapa siswa yang saat ini sudah mengenal langsung guru BK karena ada guru BK-nya masuk di kelas, ataupun belum begitu mengenal secara langsung karena tidak ada jadwal guru BK masuk di Perkenalkan, nama saya sudah disebut tadi. Pada kesempatan kali ini, kegiatan MELS akan saya gunakan untuk menyampaikan beberapa hal tentang layanan BK di sekolah kita. Pertanyaan pertama saya kepada kalian semua, apakah berkaitan dengan tadi bahwa persepsi ataupun pengetahuan siswa tentang bimbingan dan konseling
maka akan saya sampaikan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tempel akan dilayani oleh 2 orang guru BK, yang pertama saya, Ibu Sri Suharyati, dan yang kedua oleh Bapak Fauzi Kurniawan, Sarjana Pendidikan, yang nanti akan mengampu di kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan kelas 11 IPA dan IPS. Sementara saya nanti akan mengampu di kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan semua di kelas 12. Berkaitan dengan tadi bahwa jadi bagi siswa yang berada di kelas IPS 1 dan IPS 2 nanti di kelas akan ketemu dengan saya, dan yang di kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 nanti akan ketemu dengan Pak Fauzi di kelas. Namun demikian, untuk semuanya saja kami berdua terbuka. Misalnya kelas 10 IPA 1 mau ketemu saya boleh di ruang BK, atau yang kelas IPS mau ketemu sama Pak Fauzi juga boleh di ruang BK. Layanan yang akan diberikan oleh guru BK di sekolah akan meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang pribadi, berkaitan dengan pribadi masing-masing. Yang kedua tentang bidang sosial, hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, kemudian hubungan dengan masyarakat sekitar, dan sebagainya. Yang ketiga layanan belajar, bidang belajar. Namun demikian, ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan belajar Anda. Kesulitan belajar, tidak bisa konsentrasi, kemudian ada masalah dengan guru, dan lain sebagainya. Yang keempat bidang karir, berkaitan dengan rencana masa depan Anda sesuai dengan tujuan belajar di SMA, bahwa setelah lulus nanti akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Yang kedua, selain dari 4 bidang itu, komponen layanannya dari masing-masing bidang akan dilayani atau meliputi layanan yang pertama layanan, yang ketiga layanan, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian yang keempat dukungan jika tidak bisa konsentrasi. Kemudian, lalu mengapa harus ada layanan BK di sekolah kalau Anda diberi pertanyaan seperti itu? Bidang karir, kita semua tahu bahwa sesuai dengan anak-anak SMA itu masih berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada masa itu tidak semua siswa bisa melaluinya dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor. Yang kedua layanan responsif. Oleh sebab itu di sekolah ada guru BK yang bisa mendampingi untuk siswa yang bermasalah dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Lalu mengapa harus dengan demikian akan terlihat apa fungsi layanan BK di sekolah. Kita semua tahu bahwa fungsi layanan BK di sekolah antara lain yang pertama adalah fungsi pemahaman. Pada fungsi ini, guru BK akan membantu siswa dalam memahami diri pribadi. Siapa saya dengan baik? Apa kelebihan saya? Apa kelemahan saya? Kemudian saya bawa kemana diri saya ini besok. Oleh sebab itu di sekolah serta lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar itu yang pertama adalah lingkungan keluarga. Bermasalah Anda bisa memahami, oh kalau begitu saya di lingkungan keluarga harus bisa menempatkan seperti ini. Kemudian yang kedua lingkungan sekolah. Dengan teman-teman saya harus bagaimana, dengan Bapak Ibu guru saya harus bagaimana, dengan sivitas akademika yang lain, misalnya ada tata usaha, ada servis, ada gardener, dan lain sebagainya. Saya harus bersikap membantu siswa dalam memahami. Kemudian yang kedua fungsi preventif atau pencegahan. Apa kelebihan saya? Yang dimaksud fungsi pencegahan di sini adalah kemudian
dengan siswa itu memahami sifat dirinya, tahu mana kelemahan dan kelebihannya, dia akan bisa mengarahkan dirinya sehingga untuk terjadinya masalah pada dirinya sendiri itu kemungkinan kecil. Atau kalaupun dia dihadapkan pada masalah, karena dia sudah bisa memahami dirinya, maka dia akan bisa mengarahkan atau mencari solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Pengembangan yang dimaksud di sini adalah mengembangkan bakat dan minat. Nanti sekolah akan ada kegiatan ekstrakurikuler juga yang di situ Anda bisa mengembangkan Anda punya bakat apa. Silahkan diikuti dengan baik semua kegiatan yang ada di sekolah karena bertujuan dan akan berdampak, akan menguntungkan pada kalian semua. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Kita tahu yang namanya sembuh itu tentunya berawal dari sakit dalam tanda petik ya, kalau yang dalam hal ini sakit dalam tanda petik. Sehingga penyembuhan yang dimaksud di sini adalah bagi yang bermasalah, akan kita bantu untuk bisa mencari solusi bagi permasalahan yang mereka dihadapi oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran di sini berkaitan dengan yang pertama, karir. Nanti Anda saat di kelas 12 akan dihadapkan pada pemilihan jurusan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu akademi, sekolah tinggi ataupun di universitas, yang berdasarkan pengalaman selama ini bersama-sama akan membentuk Oke, terima kasih Ibu Sri Suharyati atas penyampaiannya dari bimbingan dan konseling. Untuk bimbingan dan konseling dapat digarisbawahi tadi, kalau mau ngurus beasiswa, datang ke BK. Kalau ada permasalahan, datanglah ke BK. Jika ingin
bertanya-tanya atau berkonsultasi tentang karir kalian, datang ke BK. Istilahnya kalau di sini jangan takutlah kalian masuk ke ruangan BK. Karena guru BK di SMA Negeri 1 Tempel itu insya Allah baik semua, insya Allah tidak ada yang galak semua, semuanya insya Allah baik, ramah, dan tidak menakutkan. Istilahnya seperti itu. Oke, hari ini materi yang terakhir untuk hari yang kedua itu adalah dari OSIS SMA Negeri 1 Tempel yang mana akan disampaikan oleh Afifah Rama Pratita. Nanti akan ditampilkan video-video dari SMA Negeri 1 Tempel yang kegiatannya OSIS itu apa saja, kemudian proker-prokernya OSIS itu apa saja, anggotanya siapa saja, ada semuanya. Terus ada juga kegiatan di luar sekolah itu apa saja. Oke, karena sudah siap dari OSIS SMA Negeri 1 Tempel, untuk Mbak Afifah, saya persilahkan untuk penyampaian OSIS SMA Negeri 1 Tempel.
banyak juga sih kegiatannya, maksudnya Kak, kita untuk memperlihatkan bakat-bakat siswa yang malu nih kalau mau aku tampilin di sini, jadi mereka menampilinnya waktu di panggung gitu. Hal paling asik sih di HUT SMA sama pensi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang OSIS dari Pak Darmasidi. Untuk selanjutnya mungkin mau cerita sedikit sih soal event-event yang belum terlaksana, seperti halnya tuh event paling besar di SMA Negeri 1 Tempel itu HUT sama pensi. Pensi itu kita juga ada event, cuma belum terselenggara karena waktu yang yang tidak karena adanya pandemi ini harusnya pensi itu dilaksanakan biasanya di bulan Mei gitu. Terus seperti halnya tahun kemarin itu sudah ada pensi Kres 1 namanya. Kita belum ada pensi Kres 2, mungkin di tahun depan di OSIS yang akan datang mungkin bisa melanjutkan event tahunan ini, karena itu acara benar-benar yang kayak murid-murid dari teman-teman kita tuh benar-benar yang kayak suka. Karena apa? Karena kita tuh benar-benar kayak yang mengundang artis dari luar, seperti tahun kemarin ada Darboy, ada Putri DN, terus ada Kalaska yang mungkin suka rock gitu. Nah, Kalaska itu yang teriak-teriak, tapi yang suka dangdut-dangdut goyang gitu ada Putri DN sama Darboy gitu. Mungkin untuk tahun kedepannya kita bisa lebih kayak ngundang di gedung mungkin ya, Kak. Sekolah-sekolah lain yang bisa ngundang Raisa gitu. Mungkin OSIS yang akan datang bisa seperti itu ya. Terus ya misal kalau HUT itu macam-macam, setiap periode OSISnya itu beda-beda acaranya. Kalau yang tahun kemarin itu ada pentas seni Jatilan. Yang Jatilan itu bukan dari luar, melainkan dari siswa sendiri. Jadi kayak siswa sendiri antusias sekali untuk menampilkan bakatnya dalam ikut andil untuk merayakan eh, ulang tahun HUT SMA Negeri 1 Tempel sendiri. Jadinya untuk kalian yang misal punya bakat eh, kesenian atau musik gitu, bisa saja menampilkan. Yang suka musik juga eh, bisa masuk dalam band, yang suka tari atau seni bisa masuk dalam ekstra tari. Terus tadi kan di depan juga udah dijelasin kalau ada 5 organisasi, yaitu OSIS, MPK. OSIS MPK itu sama-sama. Jadi Kak, MPK itu tugasnya mengawasi OSIS selama periode ini. Jadi kayak mereka itu, si MPK itu mengawasi misal OSIS itu salah, misal OSIS itu memiliki masalah, MPK lah yang turun tangan. Jadi kayak mereka, kenapa sih kalian? Jadi kita tuh saling curhat. Terus yang selanjutnya ada Rohis. Rohis itu Rohis, Dewan Ambalan sama PIKR. Itu adalah organisasi di bawah OSIS sendiri. Jadi kayak ibu bapaknya itu OSIS dan mereka itu anak-anaknya. Rohis itu soal keagamaan. Ketua Rohisnya dari Mas Hari sendiri tadi. Tugasnya itu seperti kalau di sekolah ada event pengajian, event peringatan Maulud Nabi atau pengajian Idul Fitri, Idul Adha, penyembelihan kurban itu. Jadi kalau pas penyembelihan kurban itu antara Rohis dan OSIS itu berkolaborasi. Jadi kita bekerja sama, gimana sih caranya biar kita tuh seperti meriah gitu loh. Enggak cuma menyembelih kurban, tapi biasanya kita juga mengadakan perlombaan seperti lomba kaligrafi, lomba mewarnai, terus lomba azan, lomba
apa sih, sari tilawah begitu-begitu. Terus yang selanjutnya adalah Dewan Ambalan. Dewan Ambalan sendiri adalah berhubungan dengan kepramukaan. Jadi semisal nanti kalian mau semisal kalian di pramuka, kalian akan diajari oleh Dewan Ambalan tersebut. Dewan Ambalan tersebut terdiri dari kakak-kakak kelas kalian yang kelas 11. Jadi nanti selama 1 tahun kalian apa namanya, pramuka itu akan diajari oleh mereka dari apa materi sampai kemah itu nanti kalian akan bertemu dengan mereka gitu. Selanjutnya adalah PIK-R atau PMR, Palang Merah Remaja. Di situ kalian akan diajari seperti kalau halnya di SMP itu ada ya dokter kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian akan mendapat yang suka apa tolong-tolong orang, suka medis, kalian bisa masuk di situ. Kalian nanti juga itu ada gurunya tersendiri, ada pembimbingnya tersendiri untuk kalian bisa mengerti apa sih di situ tuh harus gimana-gimana aja gitu. Terus selanjutnya em, kurang lebih tadi singkatnya sudah saya jelaskan ya di awal yang tugas-tugas dari divisi-divisi di OSIS. Kalau sekretaris bendahara mungkin kalian sudah tahu ya kalau sekretaris itu ya berhubungan dengan catatan, berhubungan dengan pembuatan proposal jika ada event, berhubungan dengan ya pokoknya catatan-catatan dan tulisan gitu. Kalau bendahara ya berhubungan dengan uang begitu. Terus selanjutnya kalau dari divisi sendiri ada Rohis dan Rokris. Rohis dan Rokris tadi sudah dijelaskan berhubungan dengan agama. Rohis itu untuk yang beragama Islam dan Rokris itu untuk eh, yang bukan beragama Islam seperti Katolik dan Kristen gitu. Selama ini belum ada sih selain Katolik dan Kristen, misal Hindu, Buddha itu belum ada di SMA. Jadi baru itu aja ya maksudnya selain itu. Terus dari mereka sendiri juga membuat organisasi. Jadi Rohis itu ada sendiri, Rokris itu ada sendiri. Nanti si Rohis itu berhubungan dengan pengajian, kalau si Rokris itu biasanya ada event Natal, begitu biasanya kita merayakan juga seperti menghias telur, begitu-begitu seperti di gereja gitu. Terus yang selanjutnya adalah sastra dan budaya yang senang nulis, yang senang buat novel, cerpen atau apa bisa masuk dalam divisi ini karena ini tuh biasanya eh, kalau setiap minggunya itu membuat mading gitu, membuat cerpen, membuat karya-karya animasi, komik begitu. Yang nanti bisa diterbitkan kalau misal bagus. Jadi nanti kita usulkan gitu, misal ke Tribun Jogja atau mana gitu. Terus selanjutnya adalah iptek yang suka ngedit video, yang suka ngedit gambar, desain gitu bisa masuk dalam iptek ya. Jadi nanti tugasnya seperti yang suka motret juga nanti bisa masuk dalam iptek gitu. Selanjutnya adalah komunikasi bahasa Inggris. Komunikasi bahasa Inggris ini dia biasanya buat event yang di mana mereka itu membuat perlombaan, perlombaan seperti eh, nyanyi bahasa Inggris, terus storytelling gitu-gitu sih. Biasanya peminatnya banyak karena di SMA Negeri 1 Tempel ini banyak yang pintar bahasa Inggris. Jadi karena guru-guru bahasa Inggrisnya juga baik-baik dan apa ya, sangat sangat inilah tertarik dengan bahasa Inggris karena bahasa internasional ya. Terus selanjutnya adalah jasmani. Jasmani sendiri adalah merawat UKS biasanya eh, beliau-beliau ini yang mampu di jasmani ini ada tugas bekerja sama dengan PMR dan Big R. Jadi yang masuk dalam jasmani ini kebetulan juga ketua dari PMR dan Big R. Yang tadi dikenalin di depan ada Mbak Agnes, kalian ingat. Nah, itu biasanya kalau hari Senin juga mereka menjaga menjaga di belakang jika apa berjaga-jaga jika ada yang pingsan atau pusing. Nah, mereka sudah menyediakan obat. Selanjutnya adalah akademik dan non-akademik. Ini berhubungan dengan olahraga seperti misal kalian ingin ikut O2SN atau perlombaan apa yang berhubungan dengan cabang olahraga, nah kalian bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka ini. Seperti, Kak, maaf saya mau ikut lomba ini boleh nggak ya? Nah, nanti kalian akan dibantu untuk mencari surat
dari sekolah, misal acaranya ini lumayan dan saya cukup berbakat. Nah, kalian boleh dong nyoba